apa definisi dari Tuhan, Pak? Wah, definisi dari Tuhan ya. Iya. Baik-baik. Kalau definisi dari Tuhan sendiri itu, wah, ini sebenarnya enteng-enteng berat ini pertanyaan ini. Iya. Karena bicara tentang Tuhan ya. Jadi kalau definisi Tuhan itu sendiri sebenarnya ya zat yang memang patut untuk kita sembah. Itu secara definisi harfiahnya. Jadi dari kata-kata ilahun di dalam bahasa Arab yang artinya Tuhan. Tuhan itu ya zat yang memang harus kita sembah, yang tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Itu secara zatnya ya. Jadi kita nggak bisa kita bilang Tuhan itu adalah seseorang atau makhluk, nggak bisa. Jadi kita mendefinisikan Tuhan adalah sebagai zat. Gitu. Zat yang keberadaannya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tuh. Jadi itu konsep, sebenarnya konsep ilahiyah, konsep Tuhan seperti itu. Atau kita lebih jelasnya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas tuh. Surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu kita akan lebih jelas mengenai konsep ketuhanan sebenarnya di situ. Itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih secara definisi Tuhan. Ya, gimana tuh? Kalau sesuai dengan keyakinan Kristen, Tuhan itu adalah yang disembah. Dan Tuhan yang disembah itu dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir. Dia tidak diciptakan, tapi dia maha pencipta. Jadi sebenarnya definisinya sederhana sekali ya, bahwa dalam keyakinan Kristen itu dialah Alfa dan Omega. Bentar, Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Aku Tuhan adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu simpel aja ya. Dan aku adalah aku, artinya tidak ada Tuhan. Yang ada itu adalah Dia, Allah, Alfa dan Omega di dalam Yesus Kristus. Merujuk kepada hal tersebut, surga, neraka, kenapa harus ada? Ini imbas daripada pertanyaan Bang Alwi tadi. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan, harus mentaati kepada Tuhan? Karena itu ujungnya. Kita mentaati kepada Tuhan, kita diciptakannya ini adalah apa? Wujud kita untuk mentaati Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita tidak mentaati terhadap aturan Tuhan kita, ajaran-ajarannya, aturan-aturan main di dalam beragama, maka akan timbul ada mana tempat kita adalah di mana? Di neraka. Gitu. Jadi neraka itu memang disiapkan untuk mereka-mereka yang membangkang terhadap Tuhan. Gitu. Termasuk misalkan iblis, ya, yang membangkang terhadap perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Sehingga iblis sudah ditempatkan di mana? Di neraka. Kenapa? Dia tidak mengikuti aturan yang Allah buat. Gitu. Padahal iblis tahu yang menciptakan dia ya Allah. Gitu. Tapi aturan Allah berikan kepadanya nggak dijalankan. Sehingga apa? Ditempatkanlah dia di mana? Di neraka. Nah, ketika kita taat, itu diberkati. Ketika kita tidak taat, itu dihukum. Artinya ketika orang itu taat mengerjakan
firman, artinya melakukan kehidupannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, sampai akhir hidupnya memelihara imannya, dia akan dapat reward, yaitu kalau di dalam keyakinan Kristen adalah kerajaan surga. Sebab di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Percaya itu artinya mendengar dan melaksanakan petunjuk Tuhan, hidup di dalam kesucian, dan itu mutlak. Ketaatan, rewardnya adalah kerajaan surga. Kerajaan surga di dalam keyakinan Kristen itu adalah hidup di dalam nikmat cinta kasih, damai sejahtera di dalam kemuliaan Allah. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi dan pendekatan baik Islam maupun Kristen sama-sama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pusat dari seluruh keberadaan, bahwa hidup manusia memiliki tujuan yang luhur, dan bahwa setiap tindakan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai universal seperti kasih, ketaatan, iman, dan pertobatan menjadi landasan bersama yang menghubungkan ajaran dua agama besar ini. Wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keberagaman dalam keyakinan, sekaligus menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama.